Shalom, selamat sore untuk kita sekalian. Ya, sekalipun kita tidak seberapa, tetapi tidak menghalangi kita untuk bersama-sama beribadah saat ini merayakan Hari Epifani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berkumpul merayakan Hari Epifani. Epifani adalah peringatan peristiwa penampakan Yesus ke dalam dunia yang ditandai oleh perjumpaannya dengan orang-orang Majus. Kehadiran Yesus ke dalam dunia adalah wujud kasih Allah untuk seluruh manusia dan seluruh isi dunia. Karena itu, marilah meresponnya dengan ungkapan syukur sambil menyembah dan memuliakannya. Di hari Epifani ini, kita akan dituntun tema Dia Hadir untuk Semua. Mari kita berdiri. Kita menyanyikan Siapa Gerangan Sang Raja yang telah lahir. Siapa gerangan Sang Raja yang telah lahir, ikut petunjuk para malaikat. Lekaslah cari sang bayi di palungan, dibungkus lampin, mari melihat. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Bayi yang kudus, Engkaulah Raja damai. Benci kau ubah menjadi kasih, yang bermusuhan menjadi bersahabat, yang putus asa berpengharapan. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Silakan Duduk kembali. Mari kita bermazmur bagi Allah. Kita membuka kitab Mazmur pasal 72. Kitab Mazmur pasal 72. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14. Kita baca secara antifonal. Kita berbalasan kelompok kiri dan kelompok kanan. Doa harapan untuk Raja. Berikanlah hukum-Mu kepada Raja dan keadilan-Mu kepada putra Raja. Umat-Mu dengan keadilan.
Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari, dan selama ada bulan turun-temurun. Lanjut. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Ayat 10. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan, darah mereka mahal di matanya. Amin. Kita menyambutnya, meresponnya dengan menyanyikan Mazmur 72, Tuhan berilah pada Raja. Kita akan bersama mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang menjadi perintah untuk saling mengasihi. Kita bangkit berdiri bersama. Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Perintah baru kuberi padamu.
Dengan menyesali dosa-dosa kita, marilah kita mengaku seperti pemazmur bahwa sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, dengarkanlah berita anugerah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk kasih Tuhan, kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan, kita bersyukur atas segala hal yang Tuhan boleh berikan bagi kita. Dan saat ini kita mau membawa tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Firman-Nya dari Matius 2 ayat 11 mengatakan, "Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuat tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur." Kita mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan, "Padamu Tuhan dan Allahku kupersembahkan hidupku." Persembahkan
Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan waktu kesempatan buat kami untuk memberikan ungkapan syukur terima kasih melalui persembahan yang telah kami berikan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam sepanjang tahun ini. Kami boleh lalui tahun 2023 dan masuk tahun 2024. Kiranya berkat-berkat Tuhan senantiasa kami alami di dalam kehidupan kami. Dan kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan boleh digunakan seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah hidup kami, inilah persembahan kami Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Hidup kita yang benar. Mari bersama kita siapkan firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan bersama sore hari ini dalam ibadah Epifani. Pertama dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 6. Kitab Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 12, dan dari kitab Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Dimuliakanlah namamu ya Bapa di surga. Engkau telah datang ke dalam dunia. Engkau telah menyatakan karya penyelamatanmu dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang sungguh telah terjadi. Kami saksikan, dunia menyaksikan, dan yang telah ditandai dengan perjumpaan dengan para majusi yang saat ini Tuhan kami peringati dalam ibadah Epifani, sebuah peringatan peristiwa penampakan Yesus ke dalam dunia yang sungguh telah nyata melalui perjumpaan dengan para majusi di kandang domba, sebagai wujud kasih Allah bagi dunia dan untuk semua manusia. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami mensyukuri, kami terus menghayati dalam kehidupan kami dalam ibadah Epifani sore hari ini. Dan firman-Mu ya Tuhan akan kami renungkan bersama dalam segala keterbatasan kami. Engkau Allah yang memberkati, memberikan hikmat untuk sungguh kami dapat dimampukan memahami apa arti firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 60 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6.
kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang kedua dari kitab Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Lembaga Alkitab memberi judul Rahasia Panggilan Orang-orang Bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepada di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya
sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Amin. Haleluya. Berita Injil dari kitab Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda yang mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumangak buang. Selamat sore Bapak Ibu. Ya, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita. Ya, sekalipun yang hadir sore hari ini ya tidak seberapa yang hadir. Ya, yang ikut live streaming ya ada lumayan beberapa orang juga yang ikut live streaming. Jadi yang kelihatan hanya beberapa di sini, tapi yang ikut ya, ibadah bersama di live streaming ya lebih banyak yang ikut live streaming daripada yang ikut ibadah di tempat ini. Beberapa bagian bacaan kita sore hari ini dalam ibadah Epifani akan menuntun kita bersama dalam perenungan kita
dalam satu tema, Dia hadir untuk semua. Dia hadir untuk semua. Saya bilana mintu tahu. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, seperti tadi disampaikan bahwa hari ini kita berkumpul dalam merayakan hari Epifani. Ya, mungkin masih ada yang bertanya, apa itu Epifani? Epifani adalah sebuah peringatan peristiwa penampakan Yesus ke dalam dunia ini. Sekali lagi, bahwa peristiwa penampakan Yesus ke dalam dunia ini yang ditandai dengan perjumpaan dengan para majusi, dengan orang-orang majus. Sesuatu yang berwujud, tidak sekedar sebuah cerita, tidak sekedar sebuah dongeng, tetapi sesuatu yang betul-betul terjadi, yang langsung kemudian disaksikan oleh para majusi yang telah kita baca dalam bacaan kita dari kitab Injil Matius tadi, bahwa bagaimana kemudian setelah mereka mendapatkan berita, informasi, lalu mereka pergi di bawah tuntunan bintang, dan tepat di tempat Yesus dilahirkan mereka berjumpa dengan bayi Yesus dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mereka menyatakan tanda syukur atas persembahan yang mereka nyatakan, apa yang telah mereka bawa, sebagai bagian dari sebuah sukacita yang besar. Mereka menyembah Dia, mempersembahkan harta benda, sebuah persembahan yang nilainya tentu begitu tinggi, emas, kemenyan, dan mur. Dan itu sebagai ungkapan syukur dan rasa sukacita bahwa sungguh mereka telah berjumpa dengan bayi Yesus. Nah, apa arti kelahiran Yesus? Apa arti kedatangannya ke dalam dunia ini selain bahwa Dia datang menyelamatkan dunia ini? Dia datang untuk siapa? Nah, pertanyaan ini tentu yang akan kita renungkan bersama, seperti tuntunan tema kita sore hari ini, bahwa Dia hadir untuk semua. Semua itu untuk siapa? Nah, inilah sebuah misteri yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita dari kitab Efesus, bahwa ada sebuah pemahaman dan pandangan secara khusus bagi para pemimpin-pemimpin Yahudi, bahwa yang menjadi ahli waris kerajaan itu, Allah itu adalah hanya mereka. Pemahaman dan pengajaran Paulus melampaui, bahkan bertentangan dengan para pemimpin Yahudi dan pemahaman umum bagi mereka yang menganggap hanya diri mereka sebagai satu-satunya pewaris dari anugerah Allah. Sehingga mereka pun kemudian mengklaim bahwa Yesus datang ke dalam dunia itu ya bagi mereka, hanya untuk mereka. Tetapi Paulus katakan dalam bacaan kita tadi bahwa apabila kamu membacanya, kamu dapat mengerti, mengetahui daripadanya pengertian akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, ya, sekali lagi, bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam Injil
dalam janji yang diberikan dalam Yesus Kristus. Orang-orang bukan Yahudi jadi menepis sebuah klaim bahwa kedatangan Yesus, bahwa yang menjadi ahli waris kerajaan Allah yang disebut anak-anak Allah hanya orang-orang Yahudi saja. Tetapi jelas di sini yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Yesus Kristus. Nah, apa artinya yang disampaikan oleh Paulus ini? Bahwa kelahiran Yesus, kedatangan Yesus, Allah yang telah menjadi manusia, sebuah proses inkarnasi Kristus, firman yang telah menjadi manusia, menandakan bahwa sesungguhnya Allah mencintai semua ciptaannya dan menandakan kerajaan Allah itu telah dimulai di dunia ini, yang pemerintahannya sebagai seorang raja ada pada diri Yesus, yang akan menyatakan kebenaran dan keadilan, tidak seperti dengan raja-raja pada zaman perjanjian lama. Ada begitu banyak raja yang memimpin, tetapi justru mereka menggunakan kepemimpinan dengan tidak baik. Kesempatan memimpin yang mereka lakukan itu hanya untuk kepentingan diri mereka, seperti yang disampaikan oleh pemazmur, bahwa raja-raja yang ada, begitu banyak pemimpin dalam dunia, namun tidak ada raja yang seideal seperti yang digambarkan oleh pemazmur dan Yesaya, bahwa raja atau pemimpinnya sesungguhnya yang digambarkan dalam Mazmur dan Yesaya sempurna hanya dalam diri Yesus Kristus, yang adalah raja bagi dunia dan raja di atas segala raja. Dan inilah penggenapan janji yang disampaikan, sehingga kita bagaimana harus selalu berfokus pada sosok seorang raja yang sempurna yang hanya ada pada diri Yesus Kristus. Berbeda dengan raja-raja yang ada dalam dunia, pemimpin-pemimpin yang ada dalam dunia, yang begitu banyak kepentingan-kepentingan yang ada, yang tidak melakukan keadilan dan kebenaran. Sehingga kita bersama-sama melihat dan memahami tentang proses inkarnasi Kristus yang menandakan bagaimana Allah mencintai semua ciptaan dan menandakan kerajaan Allah yang sempurna itu telah dimulai dalam dunia ini. Sehingga melalui inkarnasi Kristus kita menyadari bahwa kita adalah sungguh-sungguh umat yang dikasihinya. Karena itu dapatkah kita berkata bahwa saya lebih berharga daripada yang lain, atau menganggap saya lebih suci daripada yang lain? Ada yang menganggap diri mereka sebagai orang yang lebih daripada yang lain. Kami ini adalah tokoh, kami ini adalah puang, sedangkan kamu ini adalah kaunan, kamu ini adalah hamba. Saya lebih memiliki kuasa daripada kamu, saya yang lebih harus didengarkan daripada yang lain, dan lain sebagainya. Berbagai kadang pandangan dan pemahaman, dan ada pengkotak-kotakan, melihat orang lain itu sebagai orang yang biasa saja. Dan inilah yang menjadi sebuah pertentangan yang Paulus sampaikan. Pertentangan Paulus dengan pemimpin Yahudi memperlihatkan bahwa karya Allah dalam Yesus Kristus itu tidak hanya berlaku bagi satu bangsa saja, melainkan meluap untuk semua ciptaannya, berlaku untuk semua ciptaannya. Dan sama halnya dalam Matius, kita diperlihatkan bahwa peristiwa kelahiran Kristus juga bagi para Majusi sebagai representasi dari orang asing, orang yang
tentu dalam pengembaraan mereka. Jadi orang Majus ini sebagai sebuah representasi dari orang asing yang tentu mereka tidaklah menjadi bagian seperti klaim orang Yahudi bahwa kami, hanya kamilah. Tetapi ternyata bahwa ini mau menepis sebuah klaim dan pandangan terutama bagi para pemimpin Yahudi bahwa kedatangan Yesus, kelahiran Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk semua orang, dan bagi mereka juga akan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Tentu bagi setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi Allah hadir bagi semua, dan kerajaannya sudah dimulai kini dan di sini. Dan kita sebagai orang yang percaya kepadanya juga tentu akan diundang ke dalam sebuah perarakan untuk memberitakan bahwa sungguh inkarnasi Kristus meretas, menembus tembok-tembok pemisah yang selalu ada dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berjemaat, dalam masyarakat. Selalu ada kelompok-kelompok, selalu ada ya tembok-tembok memisahkan diri dari orang-orang lain, ya orang yang mungkin dianggap ya mereka tidak punya kesempatan, mereka adalah orang-orang asing dalam tanda petik. Tetapi sekali lagi bahwa kedatangan Kristus memberitakan bahwa inkarnasi Kristus meretas dan menembus tembok-tembok pemisah menuju kepada kesempurnaan kerajaan Allah dalam dunia ini. Roh Kudus akan terus memberkati kehidupan kita, sungguh memahami bagaimana Yesus sebagai Kristus, sebagai Raja, bahwa Dia datang bagi semua orang tanpa membedakan, tanpa ada perbedaan-perbedaan yang ada. Terpujilah nama Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sungguh Yesus telah datang. Dia telah hadir untuk kita semua, untuk saya, untuk Bapak Ibu, untuk semua orang tanpa ada perbedaan yang ada. Sehingga dengan memahami bahwa Yesus menghendaki keselamatan bagi dunia, bagi semua orang, itu artinya bahwa kita pun diajak untuk saling menerima, dan kita terbuka menerima orang lain dan menjadi teladan untuk memperjuangkan kesetaraan sebagai umat manusia ciptaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Bapa di surga. Engkau yang telah datang ke dalam dunia di dalam diri Yesus Kristus, yang telah berjumpa dengan para Majusi, yang telah menyatakan persembahan mereka, memberikan yang terbaik sebagai rasa syukur mereka, emas, kemenyan, dan mur. Para Majusi sebagai representasi dari orang asing, sebagai sebuah pertanda bahwa mereka pun berhak untuk menyambut kedatangan Kristus, kedatangannya ke dalam dunia ini. Bahkan orang-orang yang selama ini terabaikan, para gembala pun turut menjadi saksi atas kelahiran Sang Juru Selamat kami, bahwa sungguh Dia datang bagi semua orang. Dia datang untuk meretas tembok-tembok pemisah. Kami bersyukur untuk semuanya, bahwa sebagai kasih karunia yang Engkau sudah anugerahkan bagi dunia dan bagi semua orang, sehingga sungguh ya Tuhan, keselamatan itu pun akan menjadi milik bagi siapapun yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami alami, nikmati bersama. Berkati kehidupan jemaat-Mu, mereka yang saat ini sedang terbaring, sedang dalam kelemahan tubuh karena berbagai sakit penyakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka. Berkati obat-obat, makan minum yang mereka terima.
Biarlah sungguh mereka dapat dipulihkan, disembuhkan dari sakit yang mereka alami. Mereka yang berduka cita, Tuhan hiburkan mereka, kuatkan mereka, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita yang dalam, tetapi dalam pengharapan bahwa Tuhan mengasihi mereka dalam duka yang sedang mereka alami. Dalam berbagai pergumulan hidup yang kami alami, kami percaya bahwa Engkau Allah kami, Allah yang tetap mengasihi kami, untuk kami dimampukan boleh menjalani berbagai tantangan pergumulan dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan keluarga, dalam usaha pekerjaan kami, Tuhan berkati, berikan yang terbaik bagi kami semua. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan tetap menikmati berkat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, Tuhan tolong mereka memberkati dalam segala perjuangan, memberikan yang terbaik untuk masa depan bagi anak-anak kami. Terima kasih Bapa di surga untuk ibadah persekutuan yang boleh kami alami nikmati sore hari ini. Untuk semua yang Tuhan pakai, Tuhan libatkan, sekalipun dalam segala keterbatasan kami, kekurangan kami, seberapa yang boleh hadir bersama, juga yang boleh beribadah melalui live streaming, Tuhan pun memberkati kami semua di berbagai tempat, sehingga dalam perjalanan hidup kami sepanjang tahun 2024 ini sungguh merasakan sukacita atas kasih dan perkenan-Mu, atas kasih karunia-Mu yang Engkau sudah nyatakan dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Berkati bangsa negara kami, pemerintah kami, dalam tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan untuk membangun bangsa negara kami, menyelesaikan begitu banyak persoalan yang dihadapi bangsa negara kami. Berkati ya Tuhan tahapan pemilu yang akan dilaksanakan dalam tahun 2024 ini. Segenap pihak penyelenggara dari pusat sampai ke daerah, berkati setiap tahapan yang terus berjalan. Berkati para calon, baik calon presiden, wakil presiden, calon anggota DPD, legislatif, bahkan kepala daerah. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan mereka yang mempersiapkan diri dengan baik untuk boleh membangun, memikirkan kemajuan bangsa negara ini, dan berbagai persoalan-persoalan mereka boleh selesaikan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Kehidupan kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Engkau memberkati kami. Biarlah sungguh Tuhan tetap menikmati kasih penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Pun ketika kami akan kembali ke rumah kami, melanjutkan segala aktivitas kami, tuntunan kasih-Mu Tuhan yang akan menyertai kami. Semua yang Kau telah libatkan ya Tuhan, terima kasih untuk segala bentuk pelayanan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami, Tuhan yang juga sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
jemaat yang kasih dalam Tuhan. Pergilah, biarlah kehadiran Allah dinikmati semua orang melalui kehidupanmu. Kiranya Roh Kudus menolong saya. Karena itu arahkan hati dan hidupmu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah Tuhan. Amin. Sebagai nyanyian syukur kita, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Silahkan duduk kembali. Selamat untuk terus melanjutkan kehidupan anugerah Tuhan. Biarlah kehadiran kita terus dapat dinikmati, dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Lebih banyak penonton live streaming. Iya, 30-an. Foto-foto semuanya. Baik.